Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita berdua masih bisa bertemu tatap muka dalam pertemuan ketiga kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu hal apapun itu. Kemudian yang kedua kalinya selawat serta salam semoga terus kita curahkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang peranan perekonomian dalam masyarakat, ya, kalau nggak salah. Di situ juga sudah diresum oleh Jannah terkait hal tersebut, tapi di sini Bapak ingin menyampaikan. Nanti kalau mau diskusi nggak apa-apa. Coba Bapak share screen-nya terkait materinya. Nah, ini materi. Kelihatan di sana ya? Iya, Pak. Baik. Materi kita yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Nah, sebenarnya di sini ada 3 fungsi pemerintah. Yang pertama itu fungsi distribusi, kemudian fungsi stabilisasi. Kedua fungsi ini dipegang oleh pemerintah pusat karena kalau tidak dipegang oleh pemerintah pusat nanti akan kacau balau pemerintahan. Tetapi pada fungsi yang ketiga yaitu fungsi terakhir yaitu fungsi alokasi ini khusus diserahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Karena apa? Karena fungsi alokasi ini hanya pemerintah di daerah tersebutlah yang mengetahui kebutuhan, kemudian kondisi dan situasi masyarakat setempat. Jadi agar tepat sasaran itu diharapkan dari fungsi alokasi. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya akan dijelaskan terkait masing-masing fungsi. Yang pertama yakni fungsi alokasi. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Itu dasarnya. Kemudian pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Inilah tugasnya pemerintah bagaimana mengalokasikan barang-barang publik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik ini diperlukan harganya. Seberapa besar harga disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi disinilah peran pemerintah dalam hal menentukan berapa persen yang disediakan oleh pemerintah dan sektor perusahaan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi distribusi. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien tepat sasaran. Kemudian pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan perpajakan, subsidi atau pengurangan harga, kemudian juga pengentasan kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya kepada daerah yang miskin, atau daerah yang mapan pada daerah yang sedang tertinggal atau 3T, terluar, terbelakang, terpinggirkan. Kemudian bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan. Ini beberapa fungsi distribusi agar kiranya kekayaan itu tidak hanya condong kepada satu tempat saja, tapi di sini harus adanya pemerataan tentang fungsi distribusi. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomian pada pihak swasta atau perusahaan. Jadi di sini pemerintah nggak bisa bergerak sendiri, dia perlu juga sektor swasta. Kemudian pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Indikatornya menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. Kemudian menjaga agar kondisi perekonomian kondusif, inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, dan kepastian hukum terjaga. Ini beberapa indikator dari fungsi stabilisasi. Kemudian selanjutnya yakni mengapa pemerintah harus turun tangan atau intervensi? Pemerintah perlu ikut campur tangan karena adanya kegagalan pasar. Kan? Yang pertama adanya barang kolektif, barang publik. Jadi pemerintah harus ada di situ. Karena perusahaan swasta nggak bisa dia untuk menghadirkan semua. Dia perlu juga pemegang keputusan di sini. Yang kedua perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial, serta antara manfaat privat dan manfaat sosial. Kalau privat ini yang dirasa oleh pribadi masing-masing.
Kalau sosial ini dia lebih kepada masyarakat umum. Yang ketiga itu adanya risiko yang sangat besar jika tidak ada pemerintah di dalam. Karena sifat monopoli dari suatu kegiatan ini salah satu risikonya, yaitu adanya monopoli pasar. Makanya kalau tidak ada misalnya intervensi pemerintah dalam hal penerapan harga pasar misalnya, setiap perusahaan itu pasti akan menerapkan harga yang tidak terkendali, sehingga akan mengakibatkan kekacauan. Itulah maka pemerintah harus hadir di situ. Kemudian adanya inflasi dan deflasi. Inflasi ini berarti jumlah uang itu banyak, tetapi harga-harga di situ tuh jadi mahal. Itulah inflasi. Kalau deflasi kebalikannya. Kemudian semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik membutuhkan peran serta pemerintah. Kemudian terakhir itu adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, kemudian adanya barang publik atau barang kolektif sebagaimana yang dijelaskan di sini tadi. Ada 7 item. Untuk barang publik tidak disediakan melalui jual beli pasar, pemerintah yang mengaturnya. Kemudian disediakan untuk umum, semua orang berhak untuk menikmati. Konsumsi seseorang tidak mengurangi tersediaan barang jasa sebagaimana kita bahas di pertemuan kemarin, yakni barang publik. Kemudian penyediaannya tidak dapat dibatasi untuk orang-orang yang bersedia membayarnya saja, tapi dan yang terakhir yaitu sulit menarik keuntungan karena di sini sifatnya ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi di sini tidak ada keuntungan yang diambil karena sudah ada anggarannya itu semua. Kemudian kebutuhan barang publik merupakan barang jasa atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga. Itu wajib hukumnya, memberikan infrastruktur. Contoh barang publik ini sebagaimana kita bahas sebelumnya, infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya. Kemudian sistem pertahanan keamanan, sistem peradilan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu perbedaan biaya atau manfaat privat dan sosial. Produsen swasta tidak membayar semua biaya yang timbul karena kegiatannya. Kemudian keputusan produsen swasta didasarkan atas harga-harga tersebut tidak dapat mencapai tujuan masyarakat yang maksimal karena adanya unsur eksternalitas atau dampak dari kebijakan tersebut. Kemudian tidak adanya perhitungan secara langsung dalam biaya dan hasil produksi. Maka timbul masalah biaya sosial dan manfaat sosial yang timbul dan harus ditangani oleh pemerintah. Kemudian adanya risiko yang besar jika tidak ada pemerintah. Usaha atau kegiatan mempunyai risiko yang sangat besar, berat, dan belum tentu memetik hasil yang maksimal, tidak akan dijaga oleh pihak swasta. Karena sejatinya pihak swasta itu dia mau melakukan kalau dia itu ada keuntungan. Nah, kalau misalnya tidak ada keuntungan masih harap-harap cemas. Makanya pemerintah hadir untuk memfasilitasi itu semua. Kemudian pemerintah lah yang cocok untuk mengusahakan jenis kegiatan memiliki risiko yang besar, tapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian monopoli. Kalau monopoli swasta, bedakan dengan monopoli pemerintah. Kok bisa beda, Pak? Nah, di sini bisa dilihat dari pengertiannya. Kalau monopoli swasta itu adanya sifat monopoli oleh swasta. Efeknya akan menimbulkan kerugian yang besar, di mana harga terlalu tinggi dan jumlah produksi terlalu sedikit. Karena dialah yang mengatur barang-barang yang ada di pasar tersebut. Namanya monopoli, kan? Kemudian monopoli pemerintah, usaha atau kegiatan sebanyak diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Malah lebih bagus monopoli pemerintah, tidak campur tangan dari swasta. Itu malah lebih bagus, dia bisa lebih fokus. Kemudian adanya inflasi dan deflasi. Nah, ini mekanisme pasar. Swasta tidak dapat mengatasi tekanan inflasi maupun deflasi. Makanya pemerintah hadir untuk menangkal itu semua. Kemudian mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kuasanya dengan mengeluarkan suatu kebijakan. Maka kalau kita belajar terkait hal tersebut, dia masuk ke dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu dia mengatur berkaitan dengan perpajakan, naik atau turunnya pajak. Kalau misalnya kebijakan moneter dia mengatur terkait jumlah uang yang beredar, kemudian suku bunga Bank Indonesia, kemudian juga ada 3 kriterianya tuh, suku bunga dan juga jumlah uang yang beredar. Itu beberapa kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kemudian berkembangnya perusahaan dan pabrik. Nah, berkembangnya perusahaan atau pabrik, kemampuan pengusaha dalam pengawasan semakin melemah karena terfokus dia di situ, kurangnya fokusnya karena semakin banyak yang harus diawasi.
Kemudian efeknya apa? Penurunan output dan kesempatan kerja. Kemudian perlu campur tangan pemerintah baik bagi perkembangannya maupun pengarahannya. Maka di sini pemerintah hadir untuk mengatur perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian distribusi pendapatan tidak merata. Nah, di sini perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing. Melalui pajak dan subsidi pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dari masyarakat. Inilah gunanya dari distribusi pendapatan yang merata itu sendiri, agar jangan sampai hukum rimba itu berlaku. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian peran pemerintah dalam perekonomian sebagai pelayan, pemerintah menyediakan barang publik untuk menjamin stabilitas ekonomi makro, keadilan, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak asasi. Dan sebagai mitra atau partnership, pemerintah menjadi mitra swasta dalam penyediaan peraturan, pembangunan infrastruktur dasar, dan perlindungan dari risiko dan kerugian. Dan kondisi sekarang, pemerintah lebih banyak dibutuhkan dalam peranannya sebagai regulator, pengambil kebijakan dari mekanisme pasar, kemudian kedua fasilitator dari lingkungan kelembagaan dan pengaturan yang kondusif atas pembangunan sektor swasta. Jadi ada dua, regulator dan fasilitator. Ini untuk kebijakan dalam pengeluaran anggaran, kasus PT Lapindo, pemerintah menanggung kerugian PT KAI 100 juta per hari, kemudian Pertamina 183 miliar, PT Jasa Marga 250 juta, PT BTN ganti rugi Perum. Kemudian kasus BLBI 97, pemerintah telah mengajukan dana sedikitnya 320 triliun yang disebut bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, terdiri dari 144,4 triliun yang diterima 40 bank umum swasta nasional. 90% diantara diselewengkan, itu menurut data dari KPK. Kemudian 175 triliun yang diterima bank BUMN. Inilah rinciannya. Jadi anggaran-anggaran kadangkala itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka di sini perlu peran dari pemerintah dalam hal pengawasan. Jangan sampai perusahaan-perusahaan milik negara ini bisa rugi karena dia diselewengkan dananya, bisa juga dia bersalah pengeluaran daripada pendapatan. Disitulah peran pemerintah dalam hal pengawasan. Kemudian dampak kebijakan dari hal itu, jumlah pengangguran meningkat, kemudian bayi, busung, lapar banyak ditemui, kemudian juga jumlah orang miskin meningkat, anak-anak harus putus sekolah, dampak dari kebijakan ekonomi, kemudian beban hidup semakin berat. Nah, maka timbullah namanya itu otonomi daerah pada tahun 2001. Itu diresmikan. Otonomi daerah itu berarti setiap pemerintah daerah berhak untuk mengelola daerahnya masing-masing. Maka itu mandiri dalam pembangunan. Itu masuk ke dalam ranahnya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan investasi, pemerintah ini bisa memilih dua jalan. Yang pertama yakni sektor real atau pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol dan sebagainya macamnya. Tetapi imbasnya anggaran infrastruktur setiap tahun itu semakin meningkat karena bahan baku juga semakin mahal. Itulah efek dari inflasi. Kemudian juga sektor keuangan bisa juga di investasi kedua yaitu sektor keuangan, investasi bisa di sekuritas, deposito, valuta asing dan sebagainya macamnya. Bisa juga saham, obligasi korporat, surat utang negara dan lain-lain. Nah, kemudian untuk resiko dari investasi ini, pertama resiko bunga, resiko daya beli karena inflasi, resiko manajemen atau pengelolaan, resiko kegagalan atau pilot tidak membayar, resiko likuiditas aset cair, kemudian politik dari setiap negara itu memiliki resiko sendiri tentang investasi. Kemudian industri, produk yang terlalu sama atau homogen itu menjadi resiko juga. Nah itu mungkin materi dari pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut? Silakan, Jana. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat materi ini. Untuk minggu depan seperti biasa, tugas ngeresum juga. Ya, Bapak harapkan resume tersebut bisa membekas juga dan bisa dipahami.
Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa kita screenshot dulu. Silakan screenshot dulu sebelum lupa untuk pertemuan kali ini. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.